Siapakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia punya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik dia semuanya. Maka kita diajarkan percaya kepada Allah. Dipejamkan mata, nampak merah, hitam, kuning, hijau. Itukah Tuhan? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tidak berat mengatur alam semesta. Iya, dia mana? Apakah itu dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak sama dengan apapun. Jauh, tidak berjarak. Dekat, tidak bersentuh. Mukhalafatul lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kau rasakan. Keyakinan itu ada dalam diri. Tidak ada yang lebih besar kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba melebihi al-yaqin, keyakinan. Lalu setelah yakin mana? Afiyah, sehat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama, keyakinan. Saya percaya Allah. Siapa dia? Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada keyakinan dalam dirimu, setelah minta selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan. Jadi kunci doanya dari Nabi, tapi kalimatnya dibuat oleh ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keyakinan yang kuat. Wa afiatan fil jasad, badan yang sehat. Mana ada hadisnya dibuat Nabi? Ada Nabi berdoa seperti ini. Lafaz teksnya enggak ada, tapi perintah untuk minta yang dua itu ada. Is'alullahal afwa wal afiyah. Berikanlah permohonan, mintakan kepada Allah supaya kau mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kesehatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin. Tidak ada pemberian yang lebih hebat daripada dua. Pertama, keyakinan, kekuatan agama. Setelah itu adalah kesehatan. Jadi dengan puasa kita sehat. Lalu bagaimana kalau ada penyakit-penyakit? Ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Fir, lari, minal majzum, dari orang yang terkena penyakit kusta. Firaruka minal asad, sebagaimana engkau lari dari penyakit menular. Lalu orang yang terkena ini kita mesti tolong. Ditolong oleh orang yang punya kemampuan medis. Ini mengajarkan anak-anak kita mesti masuk fakultas kedokteran. Di zaman Nabi dulu mereka belajar kedokteran di Jandisabur, di Persia. Mereka belajar ke sana. Namanya Haris bin Kaldah. Nabi kalau ada sahabat sakit, berobat. Ada berobat dengan cara makan makanan. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan korma, ajwah, diselamatkan dari gangguan setan dan racun. Al-asal, alaikum bisyifa'aini, berobatlah kamu dengan dua penyembuh. Al-asal wal Quran, asal, madu. Al-habbatus sauda, syifa'un min kulli da', biji-biji hitam, obat dari segala macam penyakit. Nah, jadi ada berobat. Tapi kalau ada yang penyakit menular, ini mesti dikarantina. Larilah, kata Nabi. Fir minal majzum, larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta. Firaruka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Kalau nampak singa lepas, kita lari pontang-panting. Supaya apa? Jangan tertular. Tetap ada usaha dari kita. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit. Tapi jangan takbur, jangan sombong. Kita selamat dari penyakit itu bukan karena usaha kita, tapi karena doa. Tapi bukan berarti ya ada orang kena penyakit kusta silakanlah nanti. Oh, tetap tidak. Makanya ada rumah sakit, ada dokter, ada pasien. Mudah-mudahan kita memahami obat dan penyakit dengan benar, benar keyakinan, benar keislaman, benar akidah, benar perbuatan, karena dengan ilmu yang benar berdasarkan tuntunan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TV One dimanapun berada, kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah, di atas Mekah ada Al-Madinah Al-Munawwarah. Di atas Al-Madinah agak ke kiri sedikit, itulah dia Mesir, letaknya di Afrika Utara. Salah seorang sahabat Nabi sampai ke sana membawa Islam bernama Amr bin As.
Makanya masjid yang tertua di Afrika, Masjid Amr bin As. Salah seorang anak dari Amr bin As menjadi ahli hadis, namanya Abdullah bin Amr bin As. Inilah yang meriwayatkan hadis yang akan kita bahas pada segmen ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Innal 'abda, kalau ada seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanah, memang orangnya biasa baik, dia biasa sholat duha, dia biasa baca Quran, dia biasa bersedekah, minal ibadah, selalu melaksanakan ibadah-ibadah, berzikir, sholawat, summa maridha, kemudian dia sakit. Yang banyak yang ngeluh, Ustaz, saya biasanya rajin ibadah, sholat duha, baca Quran, berzikir, sholawat, tapi sekarang saya sakit di bulan Ramadan, apakah saya dikutuk Allah, saya menjadi... Jangan kau bersuuzan pada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Nih, dengar penjelasannya. Innal abda, seorang hamba, idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah. Memang dia hasanah, biasa melakukan perbuatan baik. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mandi, setelah itu dia salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat witir, kemudian baca Quran. Tiba-tiba suatu hari dia sakit, terbaring, lemas, tidak bisa apa-apa. Adilkah Allah? Summa maridha, kemudian dia sakit. Apa yang dilakukan Allah? Qila lil malakil mukal bihi. Allah berkata kepada malaikat, uktub lahu mithla amalihi. Tulis seperti rutinitas dia setiap hari. Catat seperti amal dia. Mithla amalihi, seperti amal dia setiap hari. Idza kana taliqan hatta atlaqahu, sampai dia lepas, au akfathu ila, sampai lepas, sampai dia bersih dari penyakitnya itu. Sampailah dia dilepaskan Allah Subhanahu wa taala daripada penyakitnya itu. Maka ini kabar gembira bagi sahabat-sahabat, bagi kawan-kawan, bagi ikhwah sekalian. Diuji Allah dengan penyakit, jangan bersedih. Idza kana taliqan hatta atlaqahu, sampai dia dilepaskan Allah dari penyakitnya itu. Maka inilah pentingnya ketika kita sehat, wa sihhataka qabla saqamika. Ketika engkau sehat, jaga dengan ibadah-ibadah rutin. Seringkali orang berpikir, kamu kenapa belum sholat duha? Ah, nantilah, kira-kira agak luang, lapang. La rahata fil hayah. Hidup ini tidak pernah ketemu masa lapang. Nanti insya Allah Ustaz, kalau saya setelah selesai kuliah agak waktu luang banyak, waktu kosong insya Allah. Ternyata setelah kuliah makin sibuk kerja. Nantilah setelah kerja ini, setelah mapan, punya rumah, menikah insya Allah. Ternyata setelah menikah makin sibuk, punya anak. Nantilah setelah anak insya Allah kuliah. Setelah anak menikah makin repot, anak mulai numpangkan anaknya, cucu-cucu mulai banyak. Jadi kalau kita tidak biasakan diri beramal kebaikan, kita tidak akan pernah dapat amal kebaikan. Maka sempat-sempatkanlah diri. Ketika masih kuliah, bangun pagi sebelum berangkat ke kampus, sholat duha dulu. Ketika akan berangkat, sampai di kampus, menanti teman-teman sebelum diskusi, berzikir dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum terdengar suara azan, cepat datang ke masjid. Intizarus salah ba'da salah, tunggu waktu salat. Jangan salat yang nunggu kita, kita nunggu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Berzikir, salat qabliyah. Nanti ketika kita sakit, kita tidak nyesal. Jangan sampai terbaring di rumah sakit, suara azan berkumandang, sayup-sayup masuk ke celah jendela, kita melelehkan air mata. Kenapa? Menyesal. Tapi orang-orang yang terbiasa berbuat baik, ala tariqatin hasanatin, maka hebatnya Allah justru utus malaikat. Hai malaikat, apa yang biasa dia lakukan, catat seperti dia sehat. Biasa dia salat duha, catat seolah-olah ada duhanya. Biasa dia tahajud malam, paksan. Sanadnya hasan. Sanad yang ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini sanadnya hasan. Tapi dalam riwayat-riwayat lain, hadis ini hadis sahih. Maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairi. Ada sanadnya hasan, tapi ternyata dilihat riwayat lain sahih, maka naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, muslimin muslimat, pemirsa TV One dimanapun berada, jangan berduka, jangan berkecil hati, karena Allah memberikan kabar gembira buat kita yang sakit.
yang membiasakan diri beramal soleh waktu sehat. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kami mohon kepada Engkau kebaikan dan kesehatan ya Allah, wal muafatad daimah, senantiasa segar bugar kekal abadi selamanya. Andai Kau berikan kami penyakit, maka jadikan penyakit itu sebagai kafarah, penutup dosa-dosa kami di masa yang lalu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam akidah, dalam kekuatan, dalam keyakinan, wa afiyatan fil jasad, berikan kami kesehatan dalam jasad tubuh kami, wa ziyadatan fil ilm, ilmu kami bertambah, dengan bertambahnya ilmu amal kami menjadi lebih baik, wa barakatan fil rizq, dan berikan kami berkah dalam rezeki yang Kau titipkan pada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya selamat bersahur dan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.